Ini apa? Oh, ini masih. Ini apa? Hijau. Lulus. Oh, bener. Kita kasih solusi. Gimana ceritanya bisa jadi videografernya Agung Hapsah? Oh, videografer Agung. Iya. Tahun berapa tuh? Itu tahun berapa ya? Kayak 2017. 2017 deh, 2017. Dia juga nggak tahu awalnya kan kalau lu buta warna. Nggak tahu. Terus? Jadi kalau gue lupa deh. Gue pernah DM dia gitu, ngirim portfolio gue. Okay. Tapi ada momen juga dia pernah open hiring gitu lah. Oke. Terus gue apply. Coba pada saat itu gue apply, nggak ada kabar. Kayak ya berarti kan nggak keterima dong. 3 atau 4 bulan gitu. Terus tiba-tiba dia telepon aja. Ditelepon kayak, halo men, dia bilang gitu. Siapa nih? Woi, Agung Hapsah di siapaan ya? Iya, tiba-tiba. Gokil. Siapa nih orang apa namanya? Telepon nggak ada, nomornya nggak tahu dan segala macam kan? Karena kan kita ngirim email doang kan, nggak tahu. Tiba-tiba ngobrol. Ya udah samain apa namanya cara kerja dan standar interview lah ya. Ngobrol. Akhirnya udah kita ketemu, langsung syuting waktu itu syuting iklan handphone. Tuh gue syuting ini aneh juga. Kita syuting hari pertama di tempatnya dia. Terus tiba-tiba besok dia bilang, gimana kalau kita syutingnya di Singapura aja? Karena aku pikir kan kayak bercanda banget sih. Baru juga masuk nih sehari. Bilang, gimana kalau kita syuting di Singapura? Serius. Besok ke Singapura. Sorenya pulang. Enak hidup Anda ya Agung Hapsah. Enggak, maksud gue itu kemauan dari kliennya si handphone itu. Enggak. Oh, Agung emang gitu orangnya sih, effort. Kadang lu sih Gung, kadang juga lu merepotkan diri sendiri, idealis lu tinggi. Buang kos, harga 100 juta bayar lu klien, taunya lu pakai 90 jutanya buat kos produksi. Anda Tapi emang pas saat itu emang lagi tagline-nya do bigger things. Jadi dia kayak ya udah kita let's go aja gitu. Itu terus yang bayarin kosnya dari uang quotation dia dong. Nah, gue nggak tahu lah. Ya udah deal-dealan sama pokoknya gue klien. Cuma ikut aja. Nah, terus ada cerita unik gak ketika lu megang Agung Hapsah? Aduh, cerita unik apa ya? Kalau gue seputar lo punya kekurangan buta warna itu. Nah, awalnya sebenarnya, gue ngerasa gak banyak cerita menarik di gue karena hidup gue tuh kayak pas gue udah tahu cara, karena gue takut banget salah kan, takut banget. Abis momen-momen bully itu takut banget salah, takut banget ini. Jadi gue tuh meminimalisir kesalahan gitu loh. Jadi kayak hampir orang nggak tahu, gue kamuflase banget, orang nggak tahu kalau gue itu buta warna. Jadi kayak kalau ada masalah, gue nggak pernah yang terlalu dalam gitu loh. Kayak ya udah biasa. Makanya gue ngerasa kayak nggak banyak cita-cita menarik gitu. Jadi kayak hidup gue lancar-lancar aja tuh abis gue udah meminimalisir kesalahannya gitu. Oke, biasanya gitu ya. Ini gue coba analogi ya. Misalnya ada orang memiliki ya ini takdir lah ya. Misalnya kecacatan dalam melangkah kaki lo, ya kan? Ada orang misalnya tangannya dari lahir cacat, tidak memiliki tangan seutuhnya. Tapi ternyata karena memang dia sudah terbiasa dari kecil, bahkan dia malah lebih cenderung lebih jeli ketimbang orang-orang yang normal. Iya gak sih? Jalannya mungkin lebih lincah. Terus kayak ngambil sesuatu juga misalnya orang yang memiliki, ya mohon maaf ya, tangannya cuma segini doang, tapi dia kok bisa ngegenggam karena dia berusaha memaksimalkan makanya dari kekurangan itu. Iya, dari kecil ya, kita ngomong dari memang dia udah terbiasa dari kecil ya. Lain soal kalau memang orang qadarullah, ya Allah takdirkan kecelakaan harus diamputasi, ya itu agak bingung tuh penyesuaiannya tuh. Makanya jadinya lo berusaha ketika lo di pandangan dengan buta warna atau mungkin ya warna-warna tertentu yang lo hafal, pasti kan lo harus punya default setting di mata lo kan, ini gini biar nggak klien nggak. Pokoknya orang jangan sampai tahu aja. Karena benar-benar kalau tahu tuh bahaya banget gitu. Nah, karena sekarang jadi pada tahu nih seluruh dunia gimana? Itu kan tadi ya kita lanjut yang dari Yuda itu. Udah nggak tahu, udah share aja kayak gitu. Kan gue takutnya ntar klien kabur lah atau apa gitu, orang nggak percaya lagi sama gue gitu. Terus kayak ya udah, karena itu juga jadi masalah gue, insecure gue tinggi banget karena gue berusaha nutupin itu. Akhirnya gue kayak ya udahlah, kita rilis aja berdamai gitu. Maksudnya
biarin orang tahu, jadi gue biar nggak ada beban moral gitu loh. Ya kan? Ya kan lu kan selama ini lu tahan kan? Tahan, takut banget lah orang tahu tuh, takut banget itu. Ya benar, tapi lu enak bro dengan kondisi ketika lu speak up, lu udah memiliki portofolio yang udah oke banget. Itu pertimbangan juga. Kenapa? Pertimbangan juga karena gue udah ada portfolio nih. Iya kan? Iya maksud gue itu. Ya jadi kan? at least mungkin bisa buat teman-teman yang. Nah pas gue bikin konten itu sekarang di Reels kalau nggak salah udah 500.000 dalam waktu? Kayaknya berapa ya? Kayaknya nggak nyampe berapa? Semingguan ya? Seminggu ya? Gokil. Seminggu ya? Viewsnya 500.000 dalam waktu seminggu di Reels. Ya bahkan yang tahu dia, gue nggak sadar. Oh ya ini idenya ini by the way di belakang kamera ada Yuda Alphaworks ya. Apa Yud? Jadi ini ide dari lo, coba lo angkat dong. Karena memang uniknya ketika Adan ini punya hasil atau output atau portofolio video yang dibikin sama lo itu adalah mengenai color grading oke banget. Tapi sementara orang-orang gak tahu kalau ternyata lo yang pembikinnya nih, video editornya adalah seorang buta warna. Iya. Iya dong. Nah makanya Yuda saranin angkat aja. Iya. Terus abis itu pas diangkat, gue kayak aduh takut banget nih mau gue turunin lagi padahal kayak pengen damai tapi tetap ya namanya netizen ya kita nggak tahu ya. Iya. Siapa tahu jadi repot lah dan segala macam. Ternyata malah banyak orang-orang yang buta warna. Dan ternyata banyak banget yang buta warna di komen itu kayak iya nih gue buta warna, kayak dia pengen masuk kedokteran gitu, tiba-tiba buta warna akhirnya nggak bisa. Jadi banyak orang yang punya mimpi-mimpi juga kehambat karena buta warna itu. Oh, jadi ternyata banyak banget yang buta warna itu muncul gitu. Oh, jadi banyak penderita buta warna yang nge-komen, gue juga nih. Iya, bahkan ada yang kayak bilang, gue udah putus asa, terus gue ngeliat video lo, gue jadi pengen coba bangkit lagi. Gitu gue jadi kayak, jadi seneng kan, maksudnya. Alhamdulillah ada orang yang, untung dia nggak sempat kayak gue waktu itu sampai kepikiran untuk nggak mau hidup dan segala macam gitu. Ngelihat video gue jadinya pengen ada loh harapan loh. Gue pengen ada loh harapan. Ini gue yang kontradiktif banget aja. Gue juga nggak tahu sih kedepannya akan bermasalah atau enggak gitu. Tapi ya udah dengan seperti ini gue dengan orang-orang tahu, gue juga berharap kayak ya orang bisa bantu gue juga. Wah, gitu. Lo keren bro. Gue demen nih. Lo keren, Masya Allah ya. Ya butuh keberanian. Iya dong. Coba boleh lihat gak videonya yang lo bikin di Reels? Oh iya. Yang lo ternyata berani speak up kalau lo adalah seorang video editor yang memang ngejelasin edukasi bagaimana cara bikin video yang pas dieditnya itu color gradingnya oke, tapi sementara lo adalah penderita buta warna gitu. Yang mana video yang mana? Ini yang itu udah 527.000. Padahal belum tayang nih podcast. Berarti emang bukan gara-gara ini juga. Oke, coba kita lihat. Nah ini. Oke. Oh, lu kemarin gitu. Pemeriksaannya ini. Oke. Gitu. Padahal dulu pengen banget masuk film. Oh, ini hasil tes lu ya? Iya. Oke. Gue sempet nyari itu juga. Enak nih, pace-nya cepet nih, nggak boring nih. Ini ilmunya lu belajar sama Yuda ya? Iya. Enak nih video-video kayak gini nih. Rapet gitu. Tek. Oke. Ya. Ya kayak gitu. Di sini akhirnya rame itu ya. Yang nonton, komen-komennya dong, gue mau lihat dong. Tuh, Aldo. Lah, ini Aldo Giustino 21 yang bikin Zacking itu loh. Iya, video-video yang itu. Kayak apa namanya? Yang kemarin gue sempat saranin tuh buat ngundang ke sini juga tuh yang Zacking. Iya, jadi dia tiba-tiba halus banget editingnya, jadi ngilang ininya, airnya jadi nggak tumpah, gitu-gitu kan? Iya. Dia kan? Dia juga buta warna katanya. Oh, dia juga buta warna? Dia juga buta warna. Tuh dia bilang tim buta warna parsial. Wah, Masya Allah. Jadi orang berani ngomong gitu. Nah, oke. Coba bola lagi. Gue mau baca komen-komennya aja sih. Nanti teman-teman buka sendiri ya. Kontennya video ini hampir nyerah jadi semangat lagi. Oh, ini Cowboy Alam. Wih. Tuh, Gemagrafi. Semangat sini temenin gue di black and white. Oh, ini berarti yang buta warna full ya? Iya, enggak tahu gue enggak tahu dia buta warna enggak. Maaf ya kalau salah ya teman-teman ya. Cuma dia kan stylenya emang hitam putih. Jadi kayak, udah hitam putih aja sama gue gitu. Sorry. Gue enggak tahu. Iya, oke, bawa lagi. Tuh, ini nih Arifai. Saya desainer juga buta warna. Oke. So proud. Thank you Berry apa? Oh, beri pelajaran hidup untuk
Ini juga gue relate banget sih. Kadang lihat warna lampu charger itu kan orange sama merah ya. Tergantung. Handphone apaan nih? Enggak, charger apa sih? Biasa charger ada lampunya tuh atasnya tuh. Handphone apaan? Charger apa? iPhone Charger baterai kamera gitu-gitu. Oh iya, hijau terang stabilo ya apa sih? Merah. Hijau. Itu gue kayak kalau nggak di tempat gelap, kalau nggak tahu terang, biasa kalau udah penuh kan gelap ya. Kayak agak redup gitu. Iya. Gue cuma tahunya terang sama gelap. Gue nggak tahu itu merah hijau. Lah serius? Lah terus tahunya itu penuh apa enggak baterainya gimana? Ya itu gue giniin nih. Udah gelap. Oh gitu. Ya. Tuh gagal daftar SMK karena buta warna. Tapi sekarang jadi tukang gambar. Oh bisa banyak juga ternyata yang speak up ya. Banyak banget. Banyak banget. Oke. Jujur bang, selama gue ngikutin lo, warna lo emang beda dari yang lain. Tapi itu yang bikin lo, gue follow lo. Oh. Nih mantep nih, cocok lo kalau bikin kelas lo. Iya gak? Iya gak? Skill color gradingnya gimana caranya dan lain-lain. Nanti kita bahas ya. Apa kalau sekarang lagi bantuin teman-teman yang memang pengen bisa video dengan oke gitu kan dan lain-lainnya. Tuh gak bisa masuk BUMN. Wah tim parsial. Nah itu Yuda komen tuh. Tetap semangat macam-macam, Masya Allah ya. Mantap bang, gue juga buta warna parsial tapi alhamdulillah bisa masuk teknik. Wah. So, ngerasa marah, kesel karena ngerasa kenapa Allah nggak adil kayak gitu. Wih. Pernah ada kayak gitu-gitu. Iya, semangat terus bro. Jangan bilang begitu terus. Dong. Iya. Allah pasti adil. Buktinya pasti. Sekarang. Iya. Allah Maha Adil, dikasih keadilan buat. Iya. Iya. Jangan takut pokoknya. Nah. Jangan takut, jangan nyerah pokoknya. Gue bilang di video ini kalau lu lagi ngerasa ya nggak adil, lu ngerasa pengen nyerah, lu tuh cuma butuh satu doang sih, semangat. Itu doang, semangat hidup karena udah nggak ada lagi. Oke. Kalau lu semangat hidup, ya gue bisa sampai sekarang nih. Jadi lu nggak butuh apa-apa, semangat hidup sama ya udah jalani hidup, kerja keras. Ya akan ada tujuan yang ngebawa lu lebih baik kan. Iya. Kalau lu misalnya udah nyerah terus ingin mungkin amit-amit sampai mengakhiri hidup kan sayang, di depan masih banyak hal-hal keajaiban dari bener. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya bener. Iya ngapain sih lu ngabisin sisa hidup lo dengan kayak lu menyesali ke semuanya, bener. Ini semuanya. Tetap jalanin hidup, pasrah ya kan. Bener, banyak loh ternyata yang memang Allah kasih kesempurnaan lah bisa dibilang seperti itu. Tapi ternyata mereka juga nggak tahu gimana cara memanfaatkan anugerah yang dikasih sama Allah kan. Nah masa lo ayo dong semangat. Terus akhirnya gimana? Lo bikin video udah dapat harga berapa kalau boleh tahu? Gue cerita sama si Yuda Avawax nih. Dia bilang dia tuh sukanya ngambil kerjaan tuh. Dia bilang yang kecil-kecil tapi banyak, sering gitu. Kayak kalau bisa ya pokoknya banyak lah dalam sebulan gitu. Episode yang kemarin kan dibahas sama Yuda kemarin kan, tayang tuh. Iya itu kan. Dibilang katanya ya lu ada 500.000, 300.000 gitu. Gas. Iya. Nggak usah milih-milih. Kalau gua tipikal yang kalau bisa kalau bisa dalam 1 bulan itu gua bisa cover 1 atau 2 project untuk 2 atau 3 bulan, gua pilih itu. Jadi kayak kalau gua pengennya lebih banyak waktu sama keluarga di rumah kayak gitu-gitu. Jadi nggak pengen keluar kerja kayak syuting. Kayak mungkin syuting film gitu dari apa namanya kayak sebulan tapi sampai seminggu atau 2 minggu gitu. Oh ditampung semua gitu. Itu gue nggak pengen ngambil kayak gitu. Jadi kalau mau gue kayak 1 bulan cover 1 project atau 2 project ya udah gue bisa di rumah kayak gitu. Mungkin gue sekarang kayak ada online course kan. Gue fokus untuk sharing terus webinar kayak gitu kan. Juga gue baru bikin konten di TikTok kan, terus udah mulai ada tawaran untuk kayak endorsement kayak webinar. Jadi itu kelebihan ketika lo jadi content creator yang memang bangun personal branding. Iya, jadi gue bisa ngerjain itu juga. Apa aja yang udah lo dapat gitu cara monetize untuk berujung cuan gitu? Gue apa sih dapetnya dari konten kreator video editor gitu? Video editor. Kalau gue kan di TikTok tuh kebanyakan sharingnya tutorial. Iya. Cara apa gitu, cara editing, cara
mengambil video dan segala macam, dan BTS kayak gitu-gitu juga. Behind the scene ya. Behind the scenes terus. Jadi kebanyakan gue itu datangnya itu lebih ke jadi speakers, webinar kayak gitu-gitu. Itu cuan juga tuh. Gue cukup menikmati juga. Awalnya kan kayak gue mau ngomong apa ya gitu, kayak harus sejam kan misalnya. Terus karena ya udah pokoknya intinya sharing gitu. Gue juga suka sharing. Akhirnya jadi waktu gue kuliah tuh gue pernah bikin ekskul sinematografi di sekolah gitu. Jadi emang gue suka banget untuk sharing ke teman-teman. Kan gue udah punya pengalaman nih. Jadi pengen banget teman-teman tuh juga belajar kayak gitu-gitu. Makanya dengan adanya webinar gitu-gitu online di rumah doang, ya gue bisa menyalurkan itu juga, tapi bisa dapat cuan juga. Iya nice. Ya, gitu-gitu. Nanti gue penasaran sih ya, gimana cara metode lo untuk ngajarin orang-orang sampai akhirnya lo gabung sama Yuda Alphaworks gitu kan, bikin EVM ya. Iya, editing video master ya. Itu kan gue penasaran, nanti gue pengen gali ya. Apa sih metode-metode yang lo ajarin? Sementara lo adalah penderita buta warna parsial. Iya. Nah, berarti lo ngajarin color grading. Iya. Ya kan lucu. Ada materinya. Ada materinya. Ada materinya. Nah, itu gimana? Ntar kita kupas ya. Gue sekali lagi pengen, guys, ini kita coba memotivasi teman-teman, menginspirasi. Pengen tes warna lagi dong. Enggak, pengen tahu aja gue. Sejauh apa sih biar teman-teman yang nonton juga bisa tahu celah ketika dia ikutan kelas lo bareng sama Yuda tuh, EVM itu. Oh, kalau dia ngajarin ini berarti begini. Jadi udah terbiasa pola-pola lo gitu loh. Yeah. Ya kan? Gimana? Ada tes lain nggak selain yang ini? Biasanya apa sih tes lain? Cuma ini doang sih kalau. Cuma ini doang. Kalau gue masih penasaran sih. Coba. Berarti artinya, yuk kita bangun bareng-bareng. Gak apa-apa. Gue penasaran. Artinya yang lo sekarang lemahkan di pandangan lo adalah warna hijau dan merah. Iya. Ya. Tapi tadi ada abu-abu jadi hijau. Oh. Kan gue bilang kalau apa namanya? Ini jadi hijau nih. Iya. Oke. Ini apa? Sebenarnya nggak jadi hijau, tapi gue menyebut itu hijau. Tapi kalau lu udah bilang abu-abu, gue pasti akan jadi ke abu-abu gitu. Berubah warna di mata lo? Nggak berubah. Warnanya tetap sama. Ya, berarti kan yang gue tanyain adalah pandangan lo. Pandangan gue ya. Jadi hijau nih. Hijaunya kayak apa sih? Boleh tahu nggak sih? Susah juga tapi. Hijaunya kayak apa sih? Nggak, gue penasaran. Hijaunya kayak apa sih? Hijau kayak apa ya? Tuh. Itu ada warna apa jadi ujung? Itu angka berapa? Wah, itu gue gak tahu angka berapa. 7 kan? 7. Itu ada warna hijaunya bro. Enggak, gue gak lihat. Gue bisa lihat ini 16. Ini kalau gak 12, 18. 13. Ini apa? Yang di luar warna apa? Yang bulatan lingkaran luar nih. Apa ya? Merah muda. Merah muda. Yang ini merah muda ya menurut lo ya? Iya. Oke, ini menurut dia merah muda. Sementara ini adalah abu-abu. Oh, itu abu-abu. Oke. Ini apa? Ini yang ini nih. Ini sama nih. Tuh. Apa ya? Ya lu lihat aja, enggak apa-apa. Gue jadi nebak-nebak. Biru navy. Ini biru navy. Iya. Oke, ini merah. Nah, kalau yang ini lu lihat nih. Lihat tangan gue ya. Iya. Ini ada warna apa aja yang ini nih? Pokoknya gue taunya angkanya 9. 9-nya apa? Warna apa? Merah. Orange ya? Orange. Pink malah ya. Ini pink. Yang luar? Ada kuning, orange, biru. Enggak ada orange sih. Yang lihat orange mana? Ini bukan orange. Ini? Iya. Ini apa ya? Kuning ya? Kuning tua ya? Kuning tua. Oke. Gue tuh kalau nge-grading nih, kalau ngelihat rumput, rumput orang taunya kuning kan? Kok kuning? Rumput apa ya? Rumput hijau. Rumput orang tahu hijau kan? Iya. Ya orang tahu hijau. Lu pasti ngikutin gue kan? Enggak. Iya, maksudnya orang taunya rumput itu hijau kan? Nah, kalau di color grading, rumput itu warnanya lebih ke kuning. Yang lu lihat di layar? Di apa? Di apa namanya? Di apa? Di monitornya itu. Oh, terus gimana cocokinnya kalau itu jadi hijau? Ya gue pindahin. Atau biasanya ya gue sesuaiin lah. Kayak gitu. Pakai RGB yang tadi. Iya, kayak gitu. Apa namanya istilah tadi? Lumetric scopes. Itu penting banget sih buat teman-teman yang belajar color grading. Iya, benar. Dan gak harus yang buta warna parsial kan? Iya. Ya maksudnya itu juga berlaku untuk semua juga kan? Soalnya banyak banget yang kayak udah ngedit di ngedit di komputer nih udah bagus-bagus, tiba-tiba pas dipindahin ke handphone, kok warnanya beda ya? Kayak lu bolak-balik. Nah, pakai lumetric scopes itu jadi solusi kan buat
supaya nyampe ke mau ke HP mau ke apa. Kayak kemarin tuh gue pertama kalinya bikin short film buat klien. Gue nge-DOP, gue ngedit, gue color grading, gue audio, tayangnya di CGV. Wow, CGV ini. Tapi tayang Premiere ya. Iya. Premiere sehari gitu. Kok bisa tayang di situ tuh, ajib. Iya, jadi emang ya mereka pengen Premiere di sana lah. Itu gue kan nggak bisa nyocokin dari monitor gue yang kecil, tiba-tiba ke buat outputnya kan bakal ke YouTube juga, terus harus ke CGV juga gitu. Jadi kalau misalnya gue nggak membaca itu, nggak bisa tuh, pasti bentang-bentang. Berarti karir lo tuh apa ya? Ya job lo banyak, karir lo juga masya Allah gitu, cemerlang gitu kan. Nah artinya lo nggak mau coba kasih solusi buat teman-teman agar bisa mendapatkan ilmu yang lo punya saat ini, bro? Oke. Kalau misalnya ilmu, selain gue concern untuk bikin konten-konten di TikTok sama di Reels, gue tuh kemarin sempat di DM sama Yuda Alphaworks yang kemarin itu. Iya, dia mampir juga dia duduk di sini deh. Nah dia DM gue, dia bilang, nah dia kayaknya waktu itu belum tahu kalau gue butuh warna tuh. Yuda kejebak ya. Jadi DM gue terus kayak ngajak ngobrol lah, terus gue dikasih tahu visi misinya kan apa namanya. Dia punya kelas namanya editing video mastery. Gue pikirnya cuma kayak kelas online kita belajar doang gitu, tapi ternyata enggak, di sana ada kayak komunitasnya, kayak ada sharing sessionnya, ada live Zoom gitu bareng-bareng, kayak bisa apa namanya ngobrol bareng gitu, orang bisa sharing langsung lah gitu. Jadi gue bisa berguna lah setidaknya kalau sharing langsung kan, nggak cuma. Masya Allah, ada gunanya loh bro, masa nggak ada. Maksudnya nggak cuma nonton video kelas doang gitu. Terus gue kayak terus dia bilang juga dia pengen dia punya pengen editor dari manapun bisa, atau yang belum jadi editor dan mau belajar gitu bisa lewat sana, dan orang nggak harus datang gitu, bisa online lah istilahnya kayak gitu. Makanya dari situ gue langsung kayak kayak menarik deh nih, gue juga suka untuk sharing gitu. Karena kita kendalanya juga kalau misalnya bikin konten, kalau terlalu dalam gitu kita bikin yang kalau orang bilang kan daging banget gitu kan. Di sosial media, di TikTok gitu, kadang-kadang orang nggak kurang apresiasi lah gitu. Kayak kan jadi sayang kan kita udah bikin terlalu dalam, nggak nangkep juga, jadinya butuh platform lagi nih untuk harus itu. Makanya gue bilang kayak terus Yuda bilang yaudah kita bikin si online course ini dimasukin ke sana materi-materinya gitu. Jadi orang yang mau pengen belajar lebih dalam tentang editing video dan videografi juga bisa di editing video mastery itu. Editing video mastery artinya lo sama Yuda Alphaworks itu bikin satu e-course. Tinggal nonton video. Kan itu dijelasin satu persatu. Belajar dari apa basicnya sampai kalau Yuda yang gue suka juga, dia ngasih cara juga sampai orang dapat cuan gitu loh. Gokil. Kayak gitu. Jadi bukan cuma belajar teknis. Mungkin kalau belajar teknis ya di YouTube juga pasti ada lah ya. Kayak banyak lah ya. Cuma kan belajar dari YouTube lo nggak tahu gimana cara ngasilin cuannya. Iya, karena itu masalah gue juga dulu pas pertama kali freelance, nggak tahu nih. Kita bisa lah bikin video bagus lah ya. Pasti videografer harus lah bikin video bagus. Cuma nggak tahu gimana supaya bisa dapat uang dari sana, gimana ngobrol sama klien kayak gitu-gitu. Berarti diajarin juga gimana caranya ngejebolin project ini ke klien. Bareng sama Yuda tuh ya. Terus lo ngasih materi apa aja tuh? Kalau Yuda tadi kan kemarin juga udah jelasin kan, diajarin dari nol, cara bikin videonya, terus juga cara cuannya, dapetin cuannya, ngadepin klien, yang mungkin minim revisi apa segala macam gitu kan dikasih tahu semua tuh. Itu udah dikasih tahu semua ya. Di kemarin lu nonton deh. Iya kayak gitu. Terus kalau gue lebih ke ininya, teknisnya, dan gue di situ juga ngasih course tentang color grading. Color jadi gue kasih color grading versi yang gue lebih detail lah, lebih lengkap gitu. Jadi yang gue bilangnya kayak gue aja yang buta warna bisa color grading, apalagi teman-teman yang normal. Nice. Pasti jadi lebih
lebih bagus lagi, bahkan dia bisa nemuin karakter yang lebih bagus lagi dong daripada gua gitu. Iya. Dan hasilnya udah dipercayain tayang di beberapa platform, CGV juga, layar lebar gitu kan. Itu gradingan dari lo nih ya. Iya. Masya Allah. Coba deh lo belajar deh. Iya bener deh. Ya sama di editing video mastery itu, ya kan istilahnya lo berarti bisa mengaplikasikannya lebih lagi guys. Karena lo sendiri ya insya Allah lo dengan Allah kasih normal. Dengan skill yang luar biasa, lo kembangin. Terus juga diajarin juga gimana cara dapetin cuan. Oh gas itu mah. Iya nggak? Ini lagi dibuka pendaftaran ya? Udah buka dari kemarin-kemarin sebenarnya. Jadi teman-teman bisa tinggal ke websitenya aja. Atau ini kalau mau lebih sini. Detail lah ya, ada di sini. Ini muncul ini layarnya nih. Tuh, ini linknya di sini ya. Bisa ya. Ini daftar. Habis itu langsung masuk ke satu landing page kan. Lu tinggal baca aja guys. Habis itu tinggal lu payment gateway di situ tuh. Iya. mumpung lagi dibuka tuh. Iya, pokoknya mantap. Ya kita pengen maju bareng-bareng lah kita supaya teman-teman yang freelance gitu kan butuh teman juga ya, butuh platform bareng-bareng kayak gitu. Setuju. Ada EVM ini menurut gue nggak cuma course doang kan, kita bisa belajar bareng, sharing bareng, bahkan nyari cuan bareng itu juga. Bahkan nanti ujung-ujungnya bisa dapetin pekerjaan dari situ, job ke klien. Apalagi belum aplikasi kasih solusi gitu kan. Itu bisa jadi solusi buat kita juga tuh. Nah, tapi kalau lu pengen jadi mitra kasih solusi, lu kuasain skill lu dulu. Klik link di sini, lu belajar dulu. Ya nggak guys, sama Mas Adan, sama Yuda Alphaworks, lu kuatin dulu, baru ntar lu daftar, itu lebih enak berjuangnya. Jadi lebih trusted juga nantinya. Iya, kan nanti kan gue yang bakar-bakar duit nih. Nah, bos. Wah, berarti nggak perlu iklan lagi mereka? Nah, ngapain? Nggak perlu. Udah, kita udah kolaborasi di sini. Gue yang bakar-bakarin duit, YouTube Ads, Facebook Ads, email marketing, apa segala macam. Cakep tuh. Nanti tapi lu udah punya skill kan enak. Pengusaha mah datang tinggal lu lihat di situ portofolio udah kece-kece semua tuh. Iya. Berarti portfolio juga penting. Iya dong. Penting, klik link di sini, bro. Thank you banget, bro. Thank you ya. Sip, udah mampir. Ini warna apa ya, bro? Tetap. Ini warna apa? Ini apa? Ini apa? Oh, ini masih. Ini apa? Hijau. Lulus. Kita kasih solusi.